Saya sudah memberikan 2 halaman di situ yang bisa digunakan untuk persiapan. Sementara bahan yang lebih lengkap pasti harus diambil dari bahan-bahan yang sudah saya sediakan di buku-buku diktat ini. Ya, kalau kita melihat kembali di buku-buku yang saya siapkan itu, sumbernya ada di sini. Bentar, mau saya mati. Ya, kalau kita mengambil salah satu, misalnya saya mengambil Markus, ya, minat saya secara khusus misalnya ke Markus, maka saya membaca bagian Markus itu dari halaman 133 sampai 157. Di situ ada penjelasan tentang perjalanan dari Kaisaria Filipi sampai ke Yerusalem. Sejak penyembuhan seorang yang buta di Betsaida sampai penyembuhan Bartimius. Jadi sebelum Yesus masuk ke Yerusalem. Cerita yang mirip di dalam Injil Markus itu dijumpai di dalam Injil Lukas. Jadi Lukas itu praktis mengikuti tahap demi tahap kisah yang ada di dalam Injil Markus. Sementara cerita yang cukup berbeda itu ada di dalam Injil Matius. Karena Matius tidak membagi kisahnya itu sesuai dengan apa yang ada di dalam Markus. Tetapi Matius itu mempunyai cara mengelompokkan bahannya sendiri. Tetapi itu tidak masalah, yang penting dibaca bagian dari Yesus bersama dengan para murid di Kaisaria Filipi sampai Yesus masuk ke Yerusalem. Nah, seperti saya catat di dalam 2 halaman pengantar yang saya berikan itu, bagian ini sangat diwarnai atau ditandai secara khusus oleh pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Ya, bahwa Yesus akan menanggung banyak penolakan. Dia akan menanggung juga penderitaan sampai dia akan mati disalib. Ya, dan sesudah itu 3 hari kemudian Yesus akan bangkit. Nah, betapa pentingnya pengajaran ini sehingga sampai 3 kali Yesus mengajar para murid tentang peristiwa yang akan dialaminya di Yerusalem itu. Ya, sesuatu yang penting itu biasanya akan diulang-ulang. Kalau kita memperhatikan ya dosen-dosen di sini, kalau menjelaskan sesuatu yang penting akan diulang-ulang. Kadang ditanya, jelas atau belum? Masih ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut? Dan kalau mengatakan seperti itu, biasanya dosen mengatakan ini penting. Kalau ini belum dipahami, saya akan ulang lagi. Saya biasanya mengatakan itu. Maka sesuatu yang penting itu cenderung untuk diulang-ulang. Mengapa itu diulang? Karena penting. Mengapa diulang-ulang? Karena yang diajar itu belum memahami. Ya, Yesus mengajar 1 kali. Dan para muridnya itu belum mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus. Maka pasti Yesus akan mengajar untuk kedua kali. Nanti tidak dipahami juga, Yesus akan mengajar untuk ketiga kalinya. Nah, situasi itu yang sedang kita hadapi ketika kita membaca bagian dari perjalanan dari Kaisaria Filipi menuju ke Yerusalem. Yang pada pokoknya Yesus mengajar secara khusus para muridnya. Di dalam pelayanan di Galilea itu muncul lawan-lawan Yesus yang datang untuk memata-matai, mengamat-amati, mencari kelemahan supaya bisa menjatuhkan Yesus. Dalam bagian ini lawan-lawan Yesus itu tidak tampil sama sekali. Jadi yang tampil di situ hanya Yesus dan murid-muridnya. Ya, murid-muridnya itu pasti bukan hanya yang 12, tetapi sekian banyak orang yang waktu itu mengikuti Yesus. Dan Yesus mengajar para murid itu secara khusus. Yang saya rumuskan di dalam teks itu adalah tentang siapa sebetulnya Sang Mesias. Kalau bagian ini ditandai dengan pengakuan Petrus ketika ditanya, menurut kamu, apa katamu, siapakah aku ini? Dan Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Maka Yesus mulai menjelaskan sebetulnya dia itu Mesias yang seperti apa. Dan yang menjadi karakteristik penjelasan Yesus, dia adalah Mesias yang harus menanggung banyak
penderitaan. Dan gambaran seperti ini rupanya tidak dengan mudah dipahami oleh para murid. Maka ada protes dari Petrus, ada pergunjingan, bahkan juga pertengkaran di antara mereka tentang siapa yang terbesar. Ada Yakobus dan Yohanes yang datang untuk minta yang satu duduk di kanan Yesus, yang satu duduk di kiri Yesus ketika Yesus hadir di dalam kemuliaannya. Nah, maka ada pengajaran tentang Mesias yang harus mengalami penderitaan. Dan pengajaran Yesus itu tidak mudah dipahami oleh para murid. Mengapa? Karena para murid sudah punya di dalam benak mereka itu siapa sebetulnya Sang Mesias. Ya, seperti dijanjikan dan dinanti-nantikan dalam tradisi Yahudi pada waktu itu, Mesias itu sosok raja, seperti Daud. Ya, catatannya ya dalam kurung kita akan mempelajari nanti di dalam kristologi yang namanya gagasan mesianik itu bukan hanya satu. Yang dinantikan itu bukan hanya Mesias raja, tetapi Mesias imam, Mesias nabi. Namun demikian yang paling kokoh, pengharapan yang paling kuat akan kedatangan Sang Mesias pada waktu itu adalah Mesias rajawi. Mesias yang menjadi anak keturunan Daud yang akan melangsungkan tahta Daud itu untuk selama-lamanya. Sehingga mengikuti Sang Mesias berarti mengikuti seorang raja yang jaya, yang luhur, yang mulia. Kalau kita mengikuti Sang Raja, maka kita harus bertanya, siapa yang terbesar di antara kita? Katakanlah siapa yang cocok untuk menjadi mahapatihnya lah di dalam kerajaan Yesus nanti. Atau kalau saya mengikuti Sang Mesias yang akan datang dalam kemuliaan, saya akan minta kalau boleh saya duduk di kanan saya, di kanan Yesus. Dan saudara saya ini duduk di sebelah kiri Yesus, supaya saya juga ikut serta dalam kemuliaan itu. Nah, ini yang ada di dalam bayangan para murid, di dalam benak para murid. Maka ada penderitaan yang sedang diwartakan oleh Yesus, ada kemuliaan yang sedang dikejar oleh para murid, dan nanti Yesus akan menjelaskan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi kalau seorang mau menjadi murid Yesus. Kalau orang itu mau mengikuti Sang Mesias. Maka setelah pengakuan Petrus, kemudian Petrus menolak apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikuti aku harus memikul salibnya. Harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Yang mau menjadi yang terbesar itu justru harus menjadi yang terakhir, menjadi yang terkecil. Yang mau menjadi yang terbesar itu harus menjadi hamba, menjadi pelayan. Maka di sini Yesus sedang mengajar para murid, apa artinya mengikuti Sang Mesias. Tidak mengarahkan diri pada sesuatu kemuliaan, keluhuran yang dikejar, dengan menempatkan diri di atas yang lain. Tetapi justru dengan menyangkal diri, dengan memikul salib, dengan menjadi yang terakhir, menjadi yang terkecil, menjadi pelayan, menjadi hamba. Sehingga ini adalah jalan kemuridan yang ditunjukkan oleh Yesus untuk murid-muridnya. Kalau orang mau mengikuti Mesias, orang justru harus menempuh jalan penderitaan yang sama seperti dialami oleh Sang Mesias. Maka di bagian penutup pengajarannya, Yesus mengatakan sama seperti anak manusia datang. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah, ini yang mau dikatakan di dalam bagian perjalanan dari Kaisarea Filipi sampai ke Yerusalem. Nah, latar belakangnya pasti sudah kita lihat di dalam bagian pertama perkuliahan kita, yaitu karya Yesus di Galilea. Bahwa dengan sabdanya, dengan mujizatnya, Yesus sudah menarik sekian banyak orang yang mengagumi dia. Yang mengakui bahwa kata-katanya itu punya kuasa. Ya, penyakit disembuhkan hanya dengan kata-kata Yesus. Ya, bahkan orang mati dibangkitkan dengan kata-katanya. Alam itu juga dikalahkan oleh Yesus. Angin ribut di danau itu dikalahkan oleh Yesus. Sehingga orang bertanya, siapa dia ini?
sehingga angin pun tunduk kepadanya. Ya, sehingga danau pun tunduk kepadanya. Apa yang diajarkan oleh Yesus dengan kata-katanya sudah menimbulkan kekaguman yang luar biasa. Dan ini banyak orang datang kepada Yesus. Apalagi kata-katanya itu penuh kuasa untuk membuat sekian banyak mukjizat. Maka semakin banyak orang berkumpul untuk mengikuti Yesus. Nah, kita bisa mengerti sekarang mengapa mereka mengikuti Yesus karena melihat sesuatu yang hebat di dalam diri Yesus. Injil Markus itu sangat senang menampilkan mukjizat-mukjizat Yesus. Maka seringkali Yesus juga ditampilkan di dalam Injil Markus itu sebagai pembuat mukjizat. Dan mukjizat-mukjizat itulah yang membuat banyak orang mengikuti Yesus. Kalau saya mengikuti Yesus, saya akan mengalami sesuatu yang baik. Ya, yang buta itu melihat, yang lumpuh itu menjadi bisa berjalan. Orang mati bahkan juga dibangkitkan. Nah, betapa menariknya mengikuti Yesus yang seperti ini. Orang yang bisa membangkitkan orang mati, ini berarti luar biasa. Kalau saya mengikuti Sang Mesias yang seperti itu, saya juga akan mengikuti seorang pemimpin yang ada di dalam keberhasilan, kesuksesan, kemuliaan juga. Nah, itu yang ada di benak para murid Yesus. Ketika mereka berjalan mengikuti Yesus, yang ada di dalam bayangan mereka adalah mengikuti orang yang bisa saya andalkan. Karena kata-katanya yang berwibawa. Karena kata-kata dan mukjizatnya yang penuh kuasa. Nah, pasti ini harus kita tempatkan di dalam situasi jemaat Israel waktu itu. Dalam apa yang kita sebut sebagai penantian mesianik. Ya, bahwa orang-orang pada zaman Yesus rupanya juga sedang menantikan datangnya sosok yang disebut sebagai Mesias. Dan siapa Sang Mesias itu? Tadi saya katakan pada umumnya, ya, bukan satu-satunya ya, tapi pada umumnya yang dipahami sebagai Mesias adalah raja. Keturunan Daud yang akan melanggengkan tahta Daud ini untuk selama-lamanya. Dan penantian ini begitu kuat pada zaman Yesus. Menantikan kepenuhan janji Allah kepada Daud lewat Nabi Nathan di 2 Samuel 7. Ya, di 2 Samuel 7 itu Daud itu diberi janji oleh Allah. Allah akan memberikan anak keturunan bagi Daud yang akan meraja untuk selama-lamanya. Tahtanya itu akan berlangsung selama-lamanya. Dia akan menjadi anakku dan aku akan menjadi bapa bagi dia. Nah, ini dinanti-nantikan. Kapan janji yang ada di 2 Samuel 7 ini akan terpenuhi? Dinanti-nantikan terus sampai pada zaman Yesus. Orang masih menanti-nantikan kedatangan Sang Mesias itu. Nah, tanda atau sinyal-sinyal tertentu itu muncul di dalam perjanjian baru kita yang menampakkan bahwa pada zaman Yesus orang sebetulnya sedang menanti-nantikan Sang Mesias. Nah, beberapa teks saya tampilkan di situ. Sekarang coba kita buka teks yang jelas di dalam Injil Sinoptik. Kalau kita mengambil Injil Lukas bab 3, ya, Injil Lukas bab 3 itu pelayanan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Banyak orang datang kepada Yohanes untuk dibaptis oleh Yohanes. Dan dari antara sekian banyak orang yang datang, pasti mulai bertanya-tanya, siapa sebetulnya Yohanes Pembaptis ini? Siapa orang yang hebat ini? Dan di bab 3, ayat 15, itu mulai ditampakkan di sana. Tetapi, karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes. Kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Maka lihat di ayat 15 itu, semuanya bertanya dalam hatinya
Ya, bertanya-tanya tentang Yohanes. Bertanya-tanya dalam hatinya tentang Yohanes. Kalau ia adalah Mesias. Sehingga orang sudah ada dalam suatu penantian besar, pengharapan akan kedatangan Mesias. Dan ketika melihat Yohanes sebagai sosok yang hebat itu, orang yang mewartakan pertobatan dan menarik perhatian begitu banyak orang berkumpul di sekeliling dia, maka mereka bertanya-tanya, mungkinkah dia adalah Mesias? Ya, maka ini sudah ada tanda-tanda bahwa pada zaman Yesus, orang sebetulnya sedang menantikan kedatangan Sang Mesias. Ini dalam Injil Lukas. Kalau kita lihat misalnya dalam Injil Matius 11, kisah tentang Yohanes Pembaptis yang ada di dalam penjara dan kemudian mengutus dua muridnya untuk datang kepada Yesus. Ya, Injil Yohanes bab 11. Ayat 2. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Nah, yang dimaksud dengan pekerjaan Kristus adalah pengajaran, mukjizat-mukjizat yang sudah dilakukan oleh Yesus. Yohanes waktu itu sudah ada di dalam penjara dan mendengar apa yang dibuat oleh Yesus dalam pengajarannya dan juga mukjizatnya. Nah, sesudah mendengar pekerjaan Yesus, lalu Yohanes itu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Nah, pertanyaan Yohanes ini juga mengindikasikan bahwa Yohanes sedang menantikan sosok yang sedang dinanti-nantikan. Mengharapkan kedatangan sosok yang secara umum disebut sebagai Mesias. Engkaukah yang akan datang itu? Atau rumusan lain adalah, engkaukah Mesias itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain lagi? Nah, di dalam Injil itu sudah ada indikasi tanda bahwa orang pada zaman Yesus pada abad pertama itu menantikan kedatangan Mesias. Injil lain, misalnya Injil Yohanes, itu sangat diwarnai oleh penantian akan kedatangan Sang Mesias. Ini ketika Yohanes Pembaptis itu membaptis banyak orang, pemimpin-pemimpin di Yerusalem itu mulai datang kepada Yohanes untuk tanya, siapa engkau? Dan ketika mereka bertanya tentang siapa engkau, jawaban Yohanes adalah, aku bukan Mesias. Nah, jawaban Yohanes ini tentu mengejutkan kita. Mengapa Yohanes itu mengatakan, aku bukan Mesias? Padahal pertanyaannya adalah, siapakah engkau? Ini berarti bahwa di dalam benak Yohanes, Yohanes sudah menangkap isi pertanyaan mereka. Mereka itu bertanya, apakah engkau adalah Mesias? Dan Yohanes mengatakan, aku bukan Mesias. Nah, orang menanti-nantikan. Ketika Yohanes memberi kesaksian kepada dua muridnya, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, lalu dua orang muridnya datang mengikuti Yesus, tinggal bersama dengan Yesus. Dan sesudah tinggal bersama dengan Yesus, salah satu dari mereka itu mengatakan kepada Petrus, ini Andreas. Andreas mengatakan kepada Petrus, kami telah menemukan Mesias. Kalau dia mengatakan kami telah menemukan Mesias, berarti sebelumnya mereka itu mencari Sang Mesias itu. Menanti-nantikan, mengharapkan. Dan ketika bertemu dengan Yesus, Andreas bisa mengatakan, kami telah menemukan Mesias. Ada murid lain, Filipus, yang dipanggil untuk mengikuti Yesus. Dan sesudah mengikuti Yesus, berjumpa dengan Yesus, Filipus ini memanggil temannya, Nathanael, supaya datang kepada Yesus. Dan Yesus itu mengenal Nathanael ini. Dan Filipus mengatakan kepada Nathanael, aku telah menemukan dia yang ditulis oleh Musa di dalam Taurat dan oleh para nabi. Artinya menemukan sosok yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Dan siapa sosok yang dimaksud oleh Filipus adalah Yesus. Di bab 4 Injil Yohanes itu contoh yang terakhir itu wanita Samaria bertemu dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, sesudahnya dia kembali ke kotanya, ke Sikar. Memberitahu orang-orang di kotanya, aku bertemu dengan orang yang tahu masa laluku. Mungkinkah dia adalah Mesias?
Nah, pertanyaan retoriknya si wanita Samaria ini adalah, mungkinkah dia adalah Mesias? Itu menandakan bahwa mereka juga sedang ada dalam penantian akan kedatangan Mesias. Nah, inilah yang sedang menjadi konteks pengajaran dan karya Yesus pada waktu itu. Penantian, pengharapan akan datangnya sosok Mesias. Maka ketika Yesus mengajar, dia mengajar penuh wibawa, kata-katanya itu penuh kuasa, pasti orang sudah mulai menduga-duga siapa sebetulnya Yesus ini. Nah, ketika Yesus menyelesaikan karyanya di Galilea, lalu dia pergi ke Kaisaria Filipi itu. Maka lihat nanti petanya itu ada di mana, ada di utara Danau Galilea itu. Ya, di sana dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, menurut orang banyak, siapakah aku ini? Lalu murid-muridnya mengatakan, oh ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Ada yang mengatakan engkau adalah Yeremia. Atau ada yang mengatakan juga engkau adalah salah satu dari nabi yang akan datang. Sehingga sosok Yesus itu sudah mulai dikenali sebagai sosok nabi. Yohanes Pembaptis itu nabi. Elia itu nabi. Yeremia itu nabi. Nabi yang akan datang, nabi seperti yang dijanjikan oleh Allah akan menjadi seperti Musa. Ini berarti Yesus pada umumnya atau secara umum dikenal sebagai nabi seperti mereka. Ya, lihat ini berarti pengenalan awal, ya. Jangan langsung membayangkan bahwa Yesus akan langsung dikenali sebagai Mesias. Ini pengenalan orang banyak. Yesus dikenal sebagai guru. Yesus dikenal sebagai penyembuh. Yesus dikenal sebagai pembuat mukjizat. Ya, karena dia makan bersama dengan Sakeus dan teman-temannya, Yesus juga dikenal sebagai sahabat orang-orang berdosa. Maka orang sudah mulai mengenal siapa Yesus. Dan pada akhirnya Yesus bertanya, menurut kamu, siapakah aku ini? Dan jawaban para murid itu lalu menjadi kelihatan di dalam jawaban Petrus, engkau adalah Mesias. Ya, jadi pelayanan Yesus dengan sabda dan karyanya, dengan pengajaran, dengan mujizat-mujizatnya, membawa orang sampai pada pengenalan akan Yesus. Dan murid-murid Yesus yang mendengar pengajaran Yesus, ya, yang mendengar juga konflik Yesus dengan lawan-lawannya, penjelasan-penjelasan Yesus, yang mengalami mujizat-mujizat Yesus, ya, mujizat yang dilakukan oleh Yesus bagi orang-orang maupun mujizat yang mereka alami sendiri. Ya, misalnya ketika mereka diombang-ambingkan oleh angin di danau, Yesus meredakan angin itu, maka mereka mengalami mujizat Yesus. Dan ketika mengalami mujizat itu, mereka pun bertanya, siapa sebetulnya dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, para murid berarti juga ada dalam satu pertanyaan, siapa Yesus ini? Coba kalian lihat di dalam Injil Markus pertanyaan itu. Markus bab 7, ada pertanyaan tentang Yesus di situ. Markus bab 6. Ada di mana yang saya maksud? Bisa kalian temukan? Saya agak lupa. Oke, nanti saya cari itu teks yang saya maksudkan. Ketika Yesus meredakan angin di danau dan membuat murid-muridnya bertanya-tanya tentang siapa sebetulnya Yesus ini. Dan dalam pertanyaan seperti inilah Yesus sebetulnya bertanya kepada mereka, menurut kamu, apa katamu, siapakah aku ini? Dan Petrus itu merumuskan jawaban mereka dengan rumusan yang sangat inti.
engkau adalah Mesias. Sehingga jawaban Petrus ini perlu kita tempatkan dalam konteks penantian akan kedatangan Sang Mesias, yang memang sudah menjadi penantian yang kokoh, pengharapan yang kokoh pada waktu itu. Yesus itu bukan satu-satunya orang yang diakui sebagai Mesias. Ada banyak orang yang datang dan mengatakan, aku adalah Mesias. Mengumpulkan orang di sekitarnya untuk melakukan pemberontakan melawan pemerintahan Roma. Dan orang-orang seperti ini dengan cepat akan dianggap sebagai teroris ini dan akan dibunuh oleh Pontius Pilatus. Nah, Yesus sekarang juga sudah diakui sebagai Mesias, bahkan pengikutnya itu banyak. Nah, seperti tadi saya katakan, bayangan atau ide tentang Mesias yang ada di dalam benak para rasul itu adalah ide gambaran tentang Mesias yang sudah umum dimiliki oleh orang Yahudi pada waktu itu. Nah, apa yang mereka bayangkan ini sekarang akan dikontraskan dengan apa yang dipahami oleh Yesus. Ya, cara Yesus memahami dirinya sebagai Mesias itu tidak sama persis dengan cara orang-orang Yahudi mengenal siapa Mesias. Bahkan pengenalan Yesus akan Mesias itu kontras, berlawanan. Ya, tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh murid-muridnya. Sehingga kita bisa memahami betapa sulitnya para murid untuk mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus. Tidak hanya butuh diajar 1 kali, mereka diajar 3 kali. Ya, tentang siapa Sang Mesias, tentang apa syarat-syarat yang harus mereka penuhi kalau mereka mau mengikuti Sang Mesias. Nah, konteks inilah yang harus kita baca sehingga kita bisa menempatkan setiap peristiwa di dalam perjalanan dari Kaisarea Yerusalem menuju ke Kaisarea Filipi menuju ke Yerusalem itu pada tempatnya. Dalam suatu pembahasan tentang siapa Mesias, yakni dia yang harus mengalami banyak penderitaan, ditolak, disalib, dan bangkit pada hari yang ketiga, dan apa syarat untuk mengikuti Sang Mesias. Ya, menyangkal diri, memikul salib, menjadi yang terakhir, menjadi pelayan, menjadi hamba bagi semuanya. Dan siapa yang menjadi teladan bagi semangat kemuridan seperti itu adalah Yesus sendiri. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Baik, saya berhenti di sini dulu. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari apa yang dibaca atau selama ini dipahami? Ini bagian yang menjadi jembatan antara pelayanan Yesus di Galilea dengan pelayanan Yesus di Yerusalem. Nah, perjalanan ini seperti retret agung bagi para muridnya untuk mengenal siapa Yesus dan apa tuntutan-tuntutan untuk seorang murid yang mau mengikuti Yesus. Oke, ada pertanyaan atau yang bisa didiskusikan lebih lanjut lebih dahulu? Ya, karena semuanya bahan itu sudah saya tulis di sini, saya kira itu cukup. Tidak perlu, bukan tidak perlu, perlu membaca tiga-tiganya, Matius, Markus, Lukas, dan Matius, Markus, Lukas. Tetapi kalau mau berfokus pada, saya punya ketertarikan tertentu pada Injil Matius, kalian baca Matius secara serius itu sudah cukup. Atau saya punya ketertarikan pada Markus, maka saya membaca Injil Markus. Tapi di dalamnya, kalau perlu sesudah membaca misalnya Injil Markus, cari komentar yang lebih bermutu daripada tulisan seperti ini. Di perpustakaan kan banyak. Lalu baca bagian itu juga. Oke, ada pertanyaan atau hal yang bisa didiskusikan? Baik, Romo dari saya. Ya, silakan. Berkaitan dengan pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias.
di situ Yesus sendiri tidak menjawab secara gamblang bahwa ia adalah Mesias. Di situ banyak kayak saya bertanya mengapa Yesus itu dia harus tidak kasih tahu secara langsung pada murid-murid bahwa dia menjawab iya atau tidak begitu. Dan saya seperti itu. Terima kasih. Iya, ya. Mesias itu kan sebetulnya gelar yang disematkan pada Yesus. Dan kita selalu mengetahui bahwa gelar-gelar itu diberikan oleh orang untuk menyebut Yesus. Yesus disebut sebagai Mesias. Yesus disebut sebagai Kyrios, sebagai Tuhan. Yesus disebut oleh Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah. Yesus disebut oleh orang sebagai anak Daud. Nah, semua sebutan itu adalah gelar yang diberikan oleh orang lain bagi Yesus. Tetapi Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Mesias. Kalau Yesus menyebut dirinya, dia akan menyebut anak manusia. Ini sebutan yang paling sering digunakan oleh Yesus. Anak manusia akan mengalami banyak penderitaan, akan ditolak. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus tidak pernah sekalipun menggunakan kata Mesias atau sebutan Mesias untuk menyebut dirinya sendiri. Yang menyebut Yesus itu sebagai Mesias adalah orang-orang lain, termasuk para murid ini. Nah, ini sudah mengindikasikan untuk kita, apakah sejak awal Yesus itu memang menghadirkan diri sebagai Mesias seperti diharapkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ataukah Yesus sebetulnya menghadirkan diri sebagai sosok nabi seperti Yohanes Pembaptis yang memberitakan pertobatan di hadapan kerajaan Allah yang sudah dekat. Sama seperti pewartaan Yohanes Pembaptis. Tetapi kan kemudian dalam perjalanan kemudian pewartaan Yesus itu disertai dengan sabda yang penuh kuasa tadi. Dipenuhi dengan mujizat-mujizat yang mengagumkan, yang membuat orang percaya bahwa Yesus ini tidak sekedar nabi. Ya, Yesus ini sosok yang memang diutus secara khusus oleh Allah, diberi atau dibekali dengan kuasa seperti itu. Yang membuat orang selalu mulai berpikir, mungkinkah dia adalah Mesias? Nah, kalau di dalam Injil Markus, memang identitas Yesus sebagai Mesias itu dikatakan disembunyikan. Ya, ada roh jahat yang sudah mengenal Yesus. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus orang Nazaret? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi roh jahat yang sudah mengenal Yesus itu kemudian dihardik oleh Yesus. Ya, supaya tidak mengatakan itu. Orang yang disembuhkan oleh Yesus tahu siapa Yesus. Tapi Yesus mengatakan jangan kamu katakan kepada siapapun. Murid-murid mulai mengenal Yesus, terutama ketika Yesus naik ke puncak gunung, kemudian menampakkan kemuliaan di situ. Murid-murid tahu siapa Yesus. Tapi Yesus minta supaya mereka jangan memberitahukan kepada siapapun. Ini yang membuat orang seperti Martin Keller itu menyebut bahwa ada sesuatu yang dirahasiakan. Identitas Yesus sebagai Mesias di dalam Injil Markus itu dikatakan disembunyikan, dirahasiakan. Tetapi tanpa merahasiakan pun kita kalau mengikuti karya Yesus, Yesus memang tidak pernah menyebut dirinya sebagai Mesias. Yesus selalu menyebut dirinya sebagai anak manusia. Atau kalau kita mengikuti Injil Yohanes, Yesus akan sering menyebut dirinya sebagai anak di hadapan Allah yang dia sebut sebagai Bapa. Nah, kesimpulan kita apa? Mengapa di dalam Injil Markus itu Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Mesias? Mungkin karena dalam hidupnya waktu itu, Yesus memang tidak bermaksud pertama-tama untuk mengatakan, aku adalah Mesias. Tetapi dia hidup di dalam gerak kenabian yang sudah dimulai oleh Yohanes Pembaptis yang mengutamakan pertobatan di hadapan kerajaan Allah yang sudah dekat. Nah,
kalau kita ikuti sampai akhir, tidak pernah Yesus itu mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Paling ketika nanti diadili, lalu ditanya oleh imam besar, apakah engkau Mesias, anak Allah yang Maha Tinggi? Yesus mengatakan, engkau telah mengatakannya. Tidak menyangkal, tetapi juga tidak mengatakan, ya, aku adalah Mesias. Jadi, perlu kita tempatkan di dalam kisah historis waktu itu, bahwa ketika Yesus datang, para murid itu tidak langsung mengenal bahwa dia adalah Mesias. Memang di tengah-tengah, sesudah perjalanan pelayanan di Galilea, Petrus sudah bisa mengatakan, engkau adalah Mesias. Tapi apakah konsep Mesias yang dimiliki oleh Petrus ini sama dengan gagasan Mesias Yesus? Ternyata tidak, kan? Harus diajar lagi. Dan pengenalan akan Yesus sebagai Mesias baru menjadi penuh sesudah Yesus wafat dan bangkit. Jadi tidak dalam perjalanan di Kaisarea Filipi ini konsep yang masih mentah ini. Yang harus dipoles lagi oleh Yesus dengan pengajaran-pengajarannya sampai pada wafat dan kebangkitannya. Baru sesudah Yesus bangkit, orang mengenal, oh dia adalah Mesias. Ya. Sehingga pengenalan akan Yesus di mulutnya Petrus di Markus bab 8 ini nanti akan diperbaiki, diolah lagi sampai suatu pengenalan yang semakin kokoh. Dan ini baru dimiliki sesudah nanti Yesus wafat dan bangkit. Ini alasannya mengapa seolah-olah di dalam Injil Markus identitas Yesus sebagai Mesias itu dirahasiakan. Karena identitas itu baru akan dikenali ketika Yesus wafat dan bangkit. Bukan dalam peristiwa perjalanan waktu ini. Itu alasannya, atau ada teman lain yang menambah? Silakan. Jelas untuk teman dari mana tadi? CSSR ya, saya harap jelas. Terima kasih Romo. Romo, ya. Banyak. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya Romo. Berangkat dari Lukas 4 itu mengenai Yesus yang ditolak di Nazaret. Ya. Pada ayat yang ke-21 Yesus mengatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ya, karena konteksnya bahwa sebelumnya itu Yesus membacakan bagian dari kitab Nabi Yesaya. Ya. Ya, pertanyaan saya, apakah apa yang ingin disampaikan Yesus dengan perkataannya pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya? Apakah di situ Yesus sendiri dalam pikiran saya itu dia mendeklarasikan dirinya? Kira-kira Yesus itu ingin menyampaikan apa tentang dirinya? Apakah dia menyampaikan bahwa dia itu Mesias, ataukah dia seperti yang Romo katakan di dalam Injil Matius dia dikatakan sebagai anak manusia, atau dalam Injil Yohanes dikatakan sebagai anak dan berrelasi dengan Bapa. Jadi yang ingin saya tanyakan, kira-kira Yesus ingin menyatakan apa dari dirinya dalam konteks di dalam Lukas ini, Romo? Ya. Ya, tentang maksud Yesus pasti harus dipahami dari teks Yesaya yang dikutip di situ. Ya, teks Yesaya yang dikutip itu tidak bicara tentang Mesias. Kalau kita membaca teks Yesaya di dalam catatan akhir itu Yesaya 61 1 sampai 2 yang dikutip di situ tidak sedang bicara tentang kedatangan Sang Mesias. Tetapi bicara tentang seorang utusan Allah yang diurapi dengan roh untuk menghadirkan kerajaan Allah itu, untuk menghadirkan keselamatan. Maka dengan mengatakan pada hari ini genaplah nas ini, ketika engkau mendengarnya, berarti lewat peristiwa hidup Yesus, apa yang dinubuatkan oleh Yesaya, keselamatan Allah yang akan datang itu memang hadir di dalam diri Yesus. Maka Yesus tidak mau mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Tetapi dia mau mengatakan bahwa lewat sabda dan karyanya,
apa yang dijanjikan Allah melalui Yesaya 61 itu akan menjadi kenyataan. Ini yang membuat kita selalu mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus di Lukas ini menjadi seperti proklamasi pewartaan Yesus. Untuk apa Yesus datang? Siapa Yesus itu sebetulnya? Lihat di dalam ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Padahal kita kenal kata Masya itu adalah yang diurapi, Mesias. Kristos itu dari kata Chriein itu juga mengurapi. Dengan mengutip kitab Yesaya ini sebetulnya Yesus mengatakan, aku adalah sang terurapi, yang diurapi oleh Allah. Ya. Nah, mungkin juga dengan mengatakan ini Yesus mau mengatakan aku adalah Mesias. Tetapi Mesias yang seperti apa? Apakah Mesias yang seperti dibayangkan orang-orang Yahudi yang akan menjadi raja, memimpin peperangan melawan penjajah Romawi pada waktu itu? Ataukah Mesias yang diutus untuk suatu tugas tertentu? Dan tugasnya itu tidak untuk berperang melawan penjajah, tapi tugasnya adalah menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan Injil, mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang buta, yang membebaskan orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan inilah tugas yang nanti akan dikerjakan oleh Yesus, membawa Injil, membawa sukacita. Ya, bagi Sakeus, bagi pemungut cukai, bagi Matius yang biasanya disingkirkan dalam masyarakat, kehadiran Yesus adalah kehadiran yang membawa Injil, sukacita. Apa kabar gembira bagi Sakeus dan teman-temannya? Adalah ketika seorang guru yang besar, yang sangat dihargai itu datang ke rumahnya. Padahal orang biasanya menghindari Sakeus. Apa sukacita yang dibawa oleh Yesus misalnya bagi janda di Nain, yang punya anak laki-laki masih remaja dan mati. Injil yang dibawa oleh Yesus adalah kebangkitan anak ini. Sehingga kehadiran Yesus membawa sukacita. Apa sukacita yang dialami oleh pengantin di pesta perjamuan di Kana itu? Yang kehabisan anggur. Yesus mengubah air menjadi anggur. Kehadiran Yesus adalah kehadiran dia yang membawa sukacita. Saya ini diurapi oleh Roh untuk membawa Injil, terutama bagi siapa? Bagi orang-orang miskin. Sehingga yang dijumpai oleh Yesus dalam karya pelayanannya bukan imam, bukan raja, bukan orang-orang kelas atas, tetapi justru adalah orang kusta yang tersisih, wanita yang sudah sekian lama sakit pendarahan, yang biasanya juga disingkirkan, Matius, pemungut cukai dan teman-temannya, yang biasanya dihindari. Dia datang untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang yang dikuasai roh jahat dibebaskan oleh Yesus. Maka ini seperti proklamasi Yesus. Saya datang untuk apa? Saya datang untuk memberitakan Injil, memberikan pembebasan kepada tawanan, penglihatan kepada yang buta, membebaskan orang yang tertindas. Maka Yesus sebetulnya sedang mau mengatakan kehadiran dia itu memenuhi apa yang dinubuatkan oleh Yesaya tentang zaman keselamatan yang akan diberikan oleh Tuhan sendiri. Ini nanti akan punya kaitan misalnya, lihat teks yang tadi saya berikan di dalam Matius bab 11. Ya, saya selalu membaca Injil Lukas bab 4 ini dalam kaitan juga dengan Matius bab 11 karena temanya sama. Tadi Yohanes di dalam penjara mengutus muridnya tanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Ataukah haruskah kami menanti orang lain lagi?" Dan apa jawab Yesus? Di ayat 4, bab 11 ayat 4. Matius bab 11 ayat 4. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan,
orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan bukankah ini semua yang dilakukan oleh Yesus? Ya, Yesus itu menyembuhkan orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang kusta menjadi tahir, membuat orang tuli mendengar, membuat mahasiswa yang ngantuk di kelas pun bangun. Ini semua adalah mujizat-mujizatnya Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus di bagian ini, bab 11 ayat 5, lihat catatan kakinya. Bab 11 ayat 5 itu dikutip dari mana? Dari teks Yesaya 35, 5-6. Juga di dalam teks Yesaya 61 ayat 1 yang tadi dikutip di dalam Injil Lukas. Baca sebentar, Yesaya 35, 5-6. Itu bicara tentang apa? Yesaya bab 35, 5-6. Lihat judulnya di Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia itu. Keselamatan bagi umat Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan. Maka yang sedang dibicarakan di Yesaya 35 adalah zaman keselamatan. Apa tanda-tandanya kalau keselamatan Tuhan itu datang? Maka tandanya sudah dikutip di situ. Ayat 5. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan, telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Nah, keselamatan yang dijanjikan atau diramalkan oleh Yesaya itu sekarang terpenuhi dalam diri Yesus. Karena apa yang dibuat oleh Yesus, dia juga menyembuhkan orang sakit, membebaskan tawanan, yang membangkitkan orang yang mati, memberitakan Injil, kabar sukacita kepada orang-orang miskin. Kesimpulan kita apa? Apa yang dikatakan oleh Yesus di Lukas bab 4 tadi, Yesus tidak pertama-tama mau mengatakan aku adalah Mesias, tetapi mau mengatakan nubuat keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu sekarang terjadi. Terjadi di mana? Dalam peristiwa hidup Yesus. Karena keselamatan Allah itu ditandai oleh apa? Orang buta melihat. Yesus juga menyembuhkan orang buta. Orang lumpuh berjalan. Yesus juga menyembuhkan orang lumpuh. Orang mati dibangkitkan. Yesus juga membangkitkan orang mati. Nah, pasti harus kita baca di dalam Injil Lukas bahwa sampai pada tahap ini Yesus sebetulnya belum melakukan banyak hal, ya. Tetapi orang-orang itu sudah menaruh kepercayaan pada Yesus. Sehingga ketika Yesus mengatakan bahwa apa yang dinubuatkan di Yesaya 61 sekarang ini sudah terjadi, ketika engkau mendengarnya, orang hanya bisa mengiyakan, kagum. Karena apa yang dinubuatkan Yesaya sekarang dipenuhi di dalam diri Yesus. Yesus mau mengatakan zaman keselamatan yang dijanjikan oleh Allah sekarang terjadi lewat hidup dan pelayanannya. Begitu, jelas? Ada hal yang lain? Ada, Romo. Ya, silakan. Ya, saya berangkat dari teks Markus bab 9 ayat 38, Romo. Iya. Sampai bab 1 di situ sepertinya para murid Yesus itu tidak menyetujui kalau orang-orang yang tidak mengenal Yesus itu melakukan mujizat. Seperti dalam bacaan ini, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Jadi sepertinya kata Yohanes murid Yesus itu, guru, kami melihat seorang yang bukan mengikut kita mengusir setan demi nama. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Di sini saya melihat bahwa rupa-rupanya orang lain juga sudah mengenal Yesus. Siapa itu Yesus, sehingga mereka dengan keberanian bahwa dengan menggunakan nama Yesus mereka juga
bisa mengusir setan. Itu kita bisa tangkap dari bacaan ini. Tapi murid Yesus akhirnya merasa diri orang lain yang bisa melakukan itu, sedangkan kami pengikutnya saja belum bisa. Maksudnya begitu yang saya tangkap. Bagaimana Pak? Iya, memang itu situasinya ya. Pasti di dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu tidak hanya ada satu kelompok perguruan. Yesus punya kelompoknya, ya kan? Yohanes Pembaptis punya murid-muridnya. Orang-orang Farisi punya grupnya, orang Saduki punya grup, orang Selot punya grup tersendiri. Dan ada guru yang sekian banyak, karena tradisi Farisi itu adalah tradisi rabini, para rabi, guru. Di antara kelompok Farisi sendiri ada sekian banyak kelompok. Sehingga yang namanya kecemburuan, kecurigaan antar kelompok itu masih juga hidup dalam situasi itu. Kita masih sangat melihat itu benturan antara kelompoknya Yesus, murid-muridnya Yesus dengan murid-muridnya Yohanes Pembaptis pun muncul di situ. Tetapi bahwa orang yang bukan murid Yesus, bukan pengikut Yesus, bisa mengusir setan dalam nama Yesus, memang kesimpulan kita seperti kesimpulanmu tadi. Berarti nama Yesus itu memang sudah tersebar. Yesus kan selalu mengatakan kalau setelah dia melakukan mujizat, Yesus mengatakan, jangan kamu katakan kepada siapapun. Tetapi semua mujizat yang dikerjakan oleh Yesus membuat namanya itu semakin tersebar. Kalau kita mengikuti Injil Markus, itu yang terjadi. Nama Yesus itu begitu tersebar ke berbagai tempat di daerah Galilea. Bahkan juga sudah dikenal di daerah Yudea. Maka ada orang yang bukan murid Yesus yang menggunakan nama Yesus misalnya untuk mengusir setan. Maka kesimpulan kita memang dalam situasi seperti itu Yesus bahkan dikagumi tidak hanya oleh kelompok muridnya, tetapi juga oleh orang-orang yang sebetulnya ada di dalam kelompok-kelompok di luar kelompok murid-murid Yesus. Nah, situasi ini yang digambarkan di situ memang lalu memunculkan kecemburuan dan itu sangat wajar. Seolah-olah para murid itu mengatakan yang boleh mengusir setan dalam namamu hanya kita, hanya kami, orang-orang lain jangan. Sementara Yesus justru punya keterbukaan bahwa orang yang mengusir setan dalam namaku itu tidak mungkin dalam waktu yang sama itu kemudian mengutuk aku. Ya, itu juga yang nanti muncul di dalam Injil-Injil yang lain. Maka nama Yesus memang dikenal tidak hanya di dalam intern kelompoknya saja, tetapi juga dikenal oleh orang lain. Apakah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tidak mengenal Yesus? Mengenal Yesus. Ya kalau Yesus itu lawan bagi mereka, mereka itu pasti secara khusus akan memperhatikan Yesus. Ya, orang yang sudah merasa dia lawan saya, apapun yang dia katakan akan saya perhatikan. Apapun yang dia kerjakan akan saya catat. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan dia. Maka orang-orang Farisi itu kan dikatakan selalu mencari kesalahan Yesus. Ya, kalau menemukan suatu kesalahan dan dengan demikian Yesus bisa dijatuhkan. Sehingga orang-orang Farisi yang lawan-lawan Yesus pun pasti sudah mengenal Yesus. Nah, kebetulan di dalam kisah itu, di dalam Markus bab 9 itu, ada orang yang bukan kelompoknya Yesus, tetapi menggunakan nama Yesus untuk menyembuhkan orang atau mengusir setan. Dan itu situasi. Sehingga itu menjadi bukti bahwa nama Yesus itu dikenal oleh sekian banyak orang pada masa. Itu yang diharapkan penjelasannya atau hal yang lain? Baik, kita beralih ke ada yang masih menyimpan pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Oke. Baik, Romo, dari saya. Kebetulan saya melihat teks Markus ini saya bandingkan juga dengan teks-teks sinoptik. Ada Matius dan Lukas. Ya. Saya lihat ada perbedaan di Injil Lukas. Di sini pada awalnya
dia berikan keterangan waktu atau tempatnya di Lukas itu, di Lukas bab 9 ayat 18 sampai 21 itu dia tidak menunjukkan bahwa di situ ada di Kaisarea Filipi. Lalu yang disampaikan di situ adalah situasi di mana sebelumnya Yesus sedang berdoa dan murid-muridnya datang. Lalu cerita berlanjut, Yesus bertanya kepada para murid. Nah, bila mana kita mengambil penafsiran sinoptik yang kemarin dihadirkan menurut dua sumber, maka terlihat bahwa Lukas ini tidak mengutip dari Markus. Dia membangun keterangannya sendiri. Dan yang ingin saya tanyakan di sini, apakah yang dimaksudkan Lukas ini, apakah ada makna lain yang ingin disampaikan dari Lukas? Karena dia tidak mengambil seperti yang Markus katakan di Kaisarea Filipi, tapi dia mengatakan di situ Yesus sedang berdoa, lalu ada murid-murid yang datang. Nah, kemudian dari Lukas ini juga saya ingin bertanya, kan di teks Markus dan Matius terlihat ada perbedaan atau kontras pemahaman antara Yesus dan Petrus. Tapi di Injil Lukas dia secara berbeda, dia tidak menceritakan itu. Tapi hanya dari Yesus sendiri yang menjelaskan bahwa anak manusia menanggung banyak penderitaan. Sedangkan konflik antara Yesus dan Petrus, mana Yesus mengatakan bahwa hanyalah iblis itu, dari Petrus tidak ada di situ di Injil Lukas. Nah, saya coba melihat secara sinoptik. Ya. Terima kasih. Ya, itu pengamatan yang baik. Dua hal. Yang pertama adalah bagaimana penginjil menggunakan materi atau bahan untuk menyusun Injilnya. Kita mengatakan kesamaannya ada. Kesamaan antara Markus, Matius, dan Lukas adalah kisah tentang Yesus yang bertanya kepada muridnya, "Siapakah aku?" kata orang. Lalu, "Menurut kamu, siapakah aku?" Dan Petrus memberi jawaban. Cerita ini ada di ketiga Injil. Tetapi bagaimana masing-masing penginjil menempatkan cerita ini, termasuk menempatkan dalam konteks cerita, itu lalu menjadi kekasan masing-masing penginjil. Ya, maka ceritanya memang diambil, tetapi ditempatkan dalam konteks yang berbeda. Coba kalian nanti tempatkan dalam kolom sejajar Matius, Markus, Lukas. Yang urutannya relatif sama itu hanya Markus dan Lukas. Urutannya itu relatif sama. Sementara di dalam Injil Matius urutannya menjadi sangat berbeda. Disisipkan banyak cerita di antara pemberitahuan yang pertama, kedua, ketiga itu. Maka sebetulnya kalaupun kita mengatakan ini bersumber pada Markus, yang cukup setia mengikuti Markus dalam kronologinya itu adalah Lukas. Sementara Matius itu punya rencana sendiri di dalam menyusun ceritanya. Nah, ini yang sebetulnya saya tanyakan di dalam ujian tengah semester kemarin. Ini penjelasan sedikit ya. Kebanyakan teman dari yang sudah saya baca itu ketika ditanya, mengapa ada kesamaan dan perbedaan, langsung bicara tentang 3 hipotesis awal. Ya, inspirasi Roh Kudus, itu catatan, dan seterusnya, sampai pada Grisbach dan hipotesis 2 sumber. Itu betul untuk menjelaskan perbedaan dan kesamaan. Tetapi kalau pertanyaannya mengapa ada kesamaan dan perbedaan, jawabannya sebetulnya ada pada sejarah penulisan teks itu. Ya, bahwa ada cerita-cerita yang sama, tetapi kemudian digunakan dengan cara yang berbeda oleh masing-masing penginjil. Ada cerita pemberitahuan tentang penderitaan Yesus atau pengakuan Petrus. Oleh Markus ditempatkan di Kaisarea Filipi. Oleh Lukas ditempatkan dalam konteks yang berbeda, tetapi ceritanya sama. Oleh Markus, oleh Matius juga ditempatkan di tempat yang berbeda, tetapi ceritanya sama. Maka sebetulnya di situ pengamatan tadi betul,
bahwa secara sinoptik ceritanya sama, tetapi ditempatkan dalam konteks cerita yang berbeda-beda. Apakah ini kesengajaan atau tidak? Menurut saya kesengajaan. Ya, jadi para penginjil punya cara tersendiri untuk menampilkan cerita itu. Di dalam masing-masing Injil lalu berbeda. Nah, penempatan yang berbeda, konteks yang berbeda pasti punya tujuan yang berbeda juga. Maka ini unsur yang pertama. Ceritanya sama, tetapi digunakan dalam konteks yang berbeda atau dikemas dalam konteks yang berbeda. Ceritanya sama, tetapi rumusannya sudah bisa berbeda. Misalnya yang diamati tadi, di dalam Injil Lukas tidak ada itu Yesus yang menghardik Petrus, enyahlah iblis. Dan kita harus bertanya, mengapa itu hilang? Nah, orang yang mempelajari Injil Markus akan tahu siapa para murid. Para murid ini adalah mereka yang diajar oleh Yesus dan selalu ada dalam kesulitan untuk memahami pengajaran Yesus. Bahkan di bab 7 sudah dikatakan, tidakkah engkau mengerti? Begitu bebalkah hatimu? Kesan para murid tentang para murid di dalam Injil Markus itu cukup jelek. Sementara kesan tentang para murid di dalam Injil Lukas ini kesan yang sangat baik. Para murid Yesus itu seperti mahasiswa-mahasiswi FTW itu, yang pinter-pinter, yang begitu dijelaskan itu langsung memahami. Maka ada perubahan dari Injil Markus ke Injil Lukas, gambar tentang para murid itu sudah berbeda. Lukas itu sudah sangat banyak memoles wajah para murid yang ada di dalam Injil Markus. Yang semula dikatakan tidak memahami, tidak cepat mengerti, di dalam Injil Lukas gambaran para murid itu sudah sangat positif. Maka kalau di dalam Injil Markus itu Yesus menghardik Petrus, enyahlah iblis, bisa dipahami bahwa Petrus itu di dalam Injil Lukas itu adalah kepala kelompok Yesus. Ingat ya, Lukas itu juga pengarang kisah para rasul. Dan di bagian awal kisah para rasul, tokoh utamanya siapa? Petrus. Sehingga juga bisa kita pahami bahwa Petrus di dalam Injil Lukas ditampilkan dalam wajah yang sangat positif. Nah, ini hanya bisa kita mengerti kalau kita membandingkan secara sinoptik. Maka pengamatanmu tadi bagus. Mengapa di dalam Injil Lukas Petrus tidak dihardik oleh Yesus? Itu pertanyaannya. Sementara di dalam Injil Matius ada, di dalam Injil Markus juga ada. Mengapa di dalam Injil Lukas tidak ada? Oke, ceritanya sama, tetapi jawaban Petrus itu berbeda-beda. Coba lihat jawaban Petrus di dalam Injil Markus. Ketika ditanya, menurut kamu, siapakah aku ini? Petrus menjawab apa? Engkau adalah Mesias. Ya, kalau itu kita temukan jelas di dalam bab 8. Bab 8 ayat berapa? Bab 8 ayat 29 dan seterusnya. Ya. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lihat jawaban Petrus yang ada di dalam Injil Matius. Ya, berarti kita harus mengambil Injil Matius bab 16. Apa jawaban Petrus di situ? Ayat 15, bab 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, jawaban engkau adalah Mesias ada di dalam Injil Markus, ada di dalam Injil Matius. Tetapi Matius menambahkan, anak Allah yang hidup. Sekarang kita cek Lukas
bab 9 yang juga menampilkan pengakuan Petrus itu. Lukas 9 ayat 20. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Di dalam Injil Markus, engkau adalah Mesias. Di dalam Injil Matius, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di dalam Injil Lukas, Mesias dari Allah. Sama-sama Petrus memberikan jawaban atas pertanyaan, menurut kamu siapakah aku ini? Tetapi kata-kata yang muncul dari mulut Petrus di dalam Injil Matius, di dalam Injil Lukas, di dalam Injil Markus itu ternyata berbeda-beda. Maka kita akan bertanya, mengapa di dalam Injil Matius ada kata anak Allah yang hidup? Kalau kita katakan Injil Matius mendasarkan diri pada Markus. Ya, maka perbedaan-perbedaan itu merupakan sumber kebaruan. Perbedaan-perbedaan itu bukan kelalaian, bukan ketidaktelitian, bukan keteledoran, tapi perbedaan itu disengaja. Maka ada motif tertentu, ada tujuan tertentu, ada makna tertentu yang mau disampaikan. Dengan pertanyaan tadi, mengapa Yesus tidak menghardik Petrus di dalam Injil Lukas, harus kita jawab bahwa Lukas itu menampilkan wajah para murid yang sudah sangat baik, yang sudah sangat dipoles. Ya, murid-murid seperti Petrus itu tidak mungkin dihardik oleh Yesus menurut Lukas, karena dia adalah pemimpin dari jemaat pengikut Yesus ini. Tidak hanya Petrus tentu saja, tapi murid-murid yang lain pada umumnya itu ditampilkan di dalam Injil Lukas itu dalam gambaran yang sudah sangat bagus. Bukan orang-orang yang sulit memahami ajaran Yesus seperti ditampilkan di dalam Injil Markus. Jelas tentang pengamatan ini, maka pengamatan itu betul ya, bahwa konteksnya berbeda meskipun ceritanya sama. Penampilan para murid, wajah para murid di dalam Injil Lukas itu betul sudah dipoles, sehingga Yesus pun tidak menghardik Petrus di dalam Injil Lukas. Oke, jelas? Baik, masih ada 1-2 pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ya. Tadi ini mungkin sedikit di luar dari penjelasan Roma, tapi mengingat juga tadi kebetulan Roma juga menyinggung mengenai ujian dan begini Romo, menurut pemahaman yang saya ketahui ketika mengerjakan ujian di nomor pertama, soalnya Romo berbunyi begini. Bagaimana Anda menjelaskan adanya kesamaan sekaligus perbedaan yang begitu besar di antara Injil-Injil sinoptik? Jadi ketika saya mengerjakan, saya langsung berpikir caranya, karena pertanyaannya bagaimana, sehingga saya langsung berpikir kalau cara yang diberikan Romo kemarin itu ada 2 teori, sehingga langsung mencari bagaimana itu teori itu menjelaskan kedua teori tersebut. Persoalannya memang seperti yang Romo katakan tadi, seharusnya yang terjawab di situ adalah mengapa adanya perbedaan di antara ketiga Injil itu. Jadi mungkin ada perbedaan pemahaman di sini, Romo. Dari pertanyaan bagaimana, kan saya berpikir berarti cara apa yang harus kami buat begitu kalau lihat perbedaan. Jadi saya berpikir ada analisa salah gitu. Iya, enggak apa-apa. Karena satu pernyataan itu bisa ditafsirkan macam-macam, dan saya tidak bisa mengarahkan kalian menafsirkan pertanyaan saya seperti apa. Hanya yang saya tanyakan di situ adalah bagaimana Anda menjelaskan adanya. Ya kan? Lalu pertanyaannya adalah mengapa ada perbedaan itu? Bisa dijawab dengan teori itu, karena teori itu memang berusaha untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan. Tetapi kita hanya bisa tahu mengapa ada
perbedaan kalau kita melihatnya dalam proses pembentukan Injil-Injil itu. Nah, tidak mungkin kita hanya menjelaskan dengan teori-teori itu, tapi kita harus memahami proses pembentukannya. Maka menjawab pertanyaan seperti teman tadi, betul, mengapa satu kisah itu di tempat di Injil yang lain, konteks ceritanya berbeda. Mengapa ada kesamaan? Karena mereka mengambil bahan yang sama. Mengapa berbeda? Karena masing-masing penginjil menempatkan cerita itu dalam konteks yang berbeda-beda. Dan mengapa ada kesamaan sampai kata demi kata di dalam ketiga Injil itu? Nah, itu jawabannya baru lewat Grisbach, lewat hipotesis dua sumber itu. Maka ini saling melengkapi. Maka kalian yang bisa menjelaskan 3 hipotesis awal, hipotesis Grisbach, itu maksimal akan dapat 87 nilainya. Kalau betul penjelasannya. Kalau kalian melengkapi dengan proses pembentukan Injil, saya jamin sampai 90. Karena itu lebih jelas. Apakah ini mempengaruhi nilai akhir kalian? Tidak ada bedanya. 87 sama 90 itu sama-sama A itu. Tetapi yang saya nilai selalu adalah kemampuan kalian untuk membahasakan secara lebih menyeluruh dalam konteks ini. Maka pertanyaan saya itu wajar saja. Saya memasukkan pertanyaan ini, kalian menafsirkan itu. Bisa saja. Sehingga yang saya harapkan itu tidak hanya jawaban yang eksplisit begitu, tetapi membuat saya mengerti, oh teman ini memahami persoalannya. Itu yang saya pentingkan ketika saya menilai. Maka kalau pertanyaannya bagaimana Anda menjelaskan adanya, itu berarti mengapa ada perbedaan? Mengapa ada kesamaan? Ya, lihat, ini sejarah proses pembentukannya, pembentukan Injil yang dulu saya jelaskan itu. Lalu kalau pertanyaan, bagaimana Anda menjelaskan perbedaan dan kesamaan di antara ketiga Injil? Gunakanlah hipotesis-hipotesis. Nah, ini jawaban kalian itu akan lengkap kalau memuat 2 unsur ini. Berilah konteksnya. Oh, Injil terbentuk dalam satu proses yang panjang. Dari tradisi lisan sampai pada peredaksian ini. Orang menggunakan bahan yang sama, tetapi meredaksinya secara berbeda. Itu konteksnya. Lalu kalian bisa menjelaskan siapa yang mengambil siapa. Oh, kalau menurut Grisbach, Matius itu Injil yang pertama. Digunakan oleh Lukas, digunakan juga oleh Markus. Lukas juga digunakan oleh Markus. Begitu ya. Jadi bukan masalah benar atau salahnya, karena merumuskan pertanyaan itu juga tidak mudah. Ya. Sehingga satu pertanyaan itu bisa ditafsirkan macam-macam oleh kalian. Kalau kalian di kelas ini ada 46 mahasiswa, maka satu pertanyaan bisa ditafsirkan berbeda-beda. Dan ini tidak masalah tentu saja dalam proses kita, karena yang penting untuk saya adalah saya memahami bahwa teman yang memberikan jawaban ini tahu persoalan. Dan itu yang paling penting. Gitu ya. Maka di situ ada kata adanya. Kalau ada kata adanya itu bagaimana Anda menjelaskan mengapa ada kesamaan dan perbedaan itu. Bagaimana kalian menjelaskan kesamaan dan perbedaan? Ada hipotesis-hipotesis yang membantu kita untuk menjelaskan itu. Begitu? Ya. Ya, saya belum membaca banyak karena saya juga baru mulai semalam itu untuk membaca hasil ujian tengah semester kemarin. Oke? Ya. Masih ada? Baik, kalau tidak ada, waktu yang masih tersisa sedikit ini bisa kalian gunakan untuk membaca. Sekali lagi, saya tidak memberi bahan yang khusus selain catatan-catatan 2-3 halaman seperti itu, karena bahannya sudah ada di teks ini semua. Jadi 3 buku ini awalnya adalah diktat kuliah kita. Maka daripada diktat yang nanti terlepas-lepas, kemudian saya jadikan satu dalam buku-buku
Ini, maka silakan diambil dari buku ini atau diambil dari komentar-komentar yang kalian miliki. Kalau tidak bisa datang ke perpustakaan kita di kampus, ya di rumah masing-masing pasti ada, atau mulai biasakan dengan mengambil buku-buku online. Ya, karena itu situasi yang sekarang menuntut kita mencari bahan-bahan yang tersedia di situ. Dan ada sangat banyak komentar-komentar Injil sinoptik yang bisa diakses dari sumber-sumber online. Baik teman-teman, saya kira kita bisa mengakhiri pertemuan kita dan selamat melanjutkan perkuliahan untuk hari ini. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat belajar, sampai bertemu kembali minggu depan. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Saya akhiri pertemuan kita.